Sekarang ada lagi pertanyaan setelah kami ceritakan dari pertanyaan sebelumnya tentang satwa bingit laki-laki atau perempuan, ratu adil laki-laki atau perempuan. Nah, setelah kita jelaskan bahwa ada satwa bingit dari perempuan dan juga ratu adil seperti apa sudah kita jelaskan di sana. Ada pertanyaan lanjutan, kalau mereka dikatakan jodoh sejati, jodoh bawaan kodrat irodat dari Tuhan, terus bagaimana kalau seandainya dalam kehidupan sekarang ini ternyata kita tidak ketemu dengan jodoh sejati tersebut, atau jodoh kita ternyata bukan istri sejati dari belahan jiwa, dari belahan ruh yang sesungguhnya. Nah, sedikit kita coba mengungkap satu persatu dari pertanyaan tersebut untuk menjawab, mudah-mudahan bisa membawa atau menjadikan pegangan tersendiri bagi pihak-pihak yang mungkin setuju dengan apa yang kami ungkapkan di sini. Nah, kalau kembali pada perjalanan awal akhir, bahwa dikatakan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan akhir dan juga perjalanan awal yang menentukan akan datangnya peradaban baru. Nah, secara otomatis dua belahan sukma, dua belahan ruh, dua belahan jiwa tersebut memang harus bertemu, harus dipertemukan, harus kembali menyatu untuk menemukan keutuhan sejati ilmu ilahi dalam rangka untuk penataan ulang kembali alam semesta ini supaya terjadi kesinkronan sebagaimana yang sesungguhnya awal kali diciptakan, awal kali dijadikan. Nggak usah bingung, nggak usah ribet, karena memang kalau orang yang terpanggil dalam perjalanan Satria Bingit Ratu Adil ini adalah orang-orang yang bisa menyeimbangkan antara pikiran, hati, rasa, dan keimanan. Karena perjalanan ini tidak bisa dijalanin dengan satu segi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita saja, tapi seluruh unsur yang ada di dalam diri kita harus kita maksimalkan, harus keluar secara berkeseimbangan, tidak timpang sebelah. Cipta, rasa, karsa, dan keimanan yang sesungguhnya disitulah menyatu. Maka perjalanan di sini adalah perjalanan bagi orang-orang yang memang sudah ditunjuk, bagi orang-orang yang sudah mendapat ridho khusus, yang mungkin yang memang pada dasarnya sudah disiapkan dari generasi ke generasi, makanya diikuti oleh leluhur-leluhur dan juga raja-raja moksa yang kembali muncul, karena mereka memang sudah memantau dari terah mereka masing-masing, yang mana DNA itu pasti sudah dicocokkan dengan sistem perhitungan yang sedemikian rupa yang memang dicipta dari Sang Maha Perancang, Sang Maha pembuat strategi yang tidak akan pernah meleset segala ukurannya, yang Maha memperhitungkan segala sesuatunya secara detail, sedetail-detailnya. Kalau kita tinjau ke sana, setelah kita mengetahui bahwa orang-orang yang berjalan di bidang perjalanan ini memang sudah mempunyai bawaan DNA, dari sananya orang-orang yang terpilih, dari leluhur-leluhur yang terpilih yang sudah melanglang buana dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai khalifah di atas bumi,
dengan otomatis cara berpikir, cara merasa, secara pikiran, secara spiritual mereka itu sudah terdidik dan terbimbing, terarahkan secara otomatis dari mudanya. Sebagaimana semua utusan dari zaman ke zaman, mereka adalah orang-orang yang sudah terpilih, tertunjuk, yang dijaga dari kecilnya, yang setiap unsur kehidupannya apapun itu akan menunjuk, akan mengiringi, akan mengarahkan ke arah perjalanan ini yang sesungguhnya. Sehingga pasangan lahir dan pasangan batin itu akan mempunyai sejarah yang sama, yang mereka akan digiring ke arah pertemuan, ke arah perjalanan, sehingga terpenuhinya perjanjian yang sudah ditentukan di akhir zaman ini. Nah, prinsip yang sesungguhnya, jangan khawatir umpama kita berada di Jawa Timur sedangkan jodoh kita di Jawa Barat, maka akan terjadi situasi tertentu yang akan membuat kita saling mendekat. Yang ke timur sampai ke barat, yang ke barat akan sampai ke timur, sehingga akan bertemu dalam satu visi misi, mempertemukan visi misi lahir dan batin, sehingga dia akan saling bersinergi. Sebagaimana Nabi Adam dulu ketika diturunkan di bumi, di belahan mana Hawa, di belahan mana Adam, akhirnya ketemu juga. Seperti itu juga perjalanan ini. Maka bagi sang kesatria, dia akan dibimbing menuju ke arah istri sejati yang sesungguhnya akan melengkapi perjalanan hidupnya, perjalanan batinnya tersebut. Jadi tidak usah khawatir, pasti akan dipertemukan dengan cara apapun yang terjadi di dalam perjalanan ini. Karena perjalanan ini akan mengarahkan kita semua menjadi satu padu dan akan bertemu. Bagaimana caranya? Alamlah yang akan menentukan, Tuhanlah yang akan menentukan. Dan dari pemikiran dan perasaan hati kita, kita akan menuju ke arah satu tujuan tersebut. Nah, kalau kita sudah menentukan ke arah sana, kita sudah berpikir ke arah sana, sudah berjuang ke arah sana. Nah, mungkin salah satu metode untuk mempertemukan itulah, maka kami gelar cerita-cerita, kita gelar perjalanan, kita babat satu persatu kisah-kisah demi kisah ini. Nah, disinilah siapapun yang mempunyai satu visi, satu misi, satu tujuan yang sama akan terketuk hatinya. Karena pada prinsipnya apa yang kami sampaikan di sini bukan untuk mengatakan siapa raja, siapa prajurit, siapa punggawa, tapi di sini adalah persatuan, persatuan DNA perjuangan yang sesungguhnya dari ilmu sejati yang ada di masing-masing jiwa. Apabila terdapat persamaan DNA, disitulah akan terjadi tarik menarik sehingga kita akan mengarahkan ke arah perjalanan untuk menemukan ke satu titik untuk mewujudkan perjanjian cita-cita yang sebenarnya sudah disampaikan petunjuk melalui apapun itu, baik itu dari orang atau dari guru atau lewat mimpi atau lewat spiritual tertentu yang akan menyambung ke arah visi misi yang sama, yaitu visi misi untuk mewujudkan Nusantara ini menjadi mercusuar dunia. Dan untuk mewujudkan mercusuar dunia yang akan terjadi itu, segala aspek kehidupan di situ menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa terpisahkan. Nah, mungkin yang selama ini baru dijalanin oleh orang-orang yang menjalani perjalanan Satrio Bengit Ratu Adil Bucah Angon ini baru menjurus ke satu titik, yaitu titik
dasar yang sesungguhnya untuk kesemuanya ini, yaitu titik dasar dari harta amanah, harta-harta Nusantara, harta peninggalan Soekarno, harta peninggalan dinasti, harta peninggalan prasasti, harta dari Raja Salomon, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, baru sebatas itu. Namun pada titik akhir ini, bahwa ini memang sudah saatnya untuk digelar, bahwa ini adalah saatnya untuk pemersatuan, pewujudan dari seluruh gelaran tersebut, maka akan muncul satu persatu kesatria-kesatria di bidang kerjanya, bidang keahliannya masing-masing. Karena ini tidak bisa dijalani oleh 1-2 orang saja, tapi melibatkan seluruh kesatria-kesatria dari seluruh generasi, dari semua kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara khususnya dan dunia intinya. Karena kesatria-kesatria, raja-raja tersebut akan menyatukan visi dan misi yang sama untuk mewujudkan kemakmuran yang sesungguhnya, mencegah ataupun menghindari kehancuran yang pasti akan terjadi apabila sistem yang berjalan sekarang ini tidak segera diatasi. Makanya perjalanan akhir ini melibatkan segala aspek, baik lahir maupun batin, baik jin, iblis, setan, malaikat, pasukan langit, dan lain sebagainya. Disinilah menyatu semuanya untuk mewujudkan itu semua. Nah, di sini tugas tatanan lahiriah yang mempunyai raga ini harus menjalankan kisahnya sebagaimana hukum raga, di mana setiap raga itu mempunyai kewajiban, mempunyai amanah masing-masing. Baik itu amanah sebagai pamomong, sebagai pemegang kendali teknologi umpamanya, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya energi, dan lain sebagainya, itu dipegang satu persatu kesatria, tidak dipegang oleh satu orang semua bidang, tapi semua di bidangnya masing-masing ada utusan. Nah, dalam penyatuan semua utusan ini tadilah diperlukan pencarian demi pencarian. Secara lahir maupun batin, berbagai aspek kita gunakan. Mudah-mudahan semua kesatria-kesatria tersebut segera bangkit, segera menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan dalam terah keluarga besar, dalam terah satu DNA utama, yaitu awal penciptaan Adam itu sendiri, bahwa kita adalah keturunan Adam, siapapun silsilahnya di situ, untuk bahu-membahu menyatu, mengemban tugas dari leluhur kita yang sesungguhnya untuk menjadi khalifah di atas bumi, memakmurkan bumi semesta ini supaya berada pada koridornya, tidak berat sebelah. Maka pada penyatuan ini tidak membedakan suku, agama, atau apapun itu bentuknya, tapi di sini adalah penyatuan total. Nah, kalau kembali kepada penyatuan, ibaratnya antara petugas laki-laki dan petugas perempuan, satria laki-laki dan satria perempuan. Nah, mudah-mudahan ini tidak menjadi polemik lagi, karena intinya baik laki-laki atau perempuan itu adalah satu kesatuan itu yang tidak dipisahkan. Tidak bisa hanya dijalani laki-laki ataupun perempuan saja, tapi laki-laki atau perempuan itu harus menyatu, yang mempunyai jiwa yang satu, sukma yang satu, ruh yang satu dari sononya. Karena awalnya satu dibelah menjadi dua atau dibagi menjadi dua, dan akhirnya harus kembali menyatu. Karena penyatuan pada akhir ini bisa terjadi dengan ikhlas sukarela, karena berpengetahuan, karena memang menggelutinya, karena mendalaminya, atau dipaksa oleh alam sendiri untuk kembali menyatu. Karena memang antara laki-laki dan perempuan ini mempunyai tugas masing-masing yang sudah ditentukan, jadi tidak usah diperebutkan, tidak usah diperdebatkan. Karena mau tidak mau, untuk menemukan kesempurnaan sejati, siapapun satrio bininiknya itu harus bertemu dengan pasangan sejatinya. Ya, mungkin banyak orang
memakai hukum wajib untuk bertemu dengan nikah batin, nikah gaib, nikah ruh, nikah sukma dengan ritual-ritual yang sudah mereka tentukan. Nah, tapi di sini akan kita coba untuk meluruskan supaya lebih dekat kepada jalur yang sesungguhnya. Nah, kalau sudah kembali ke jalur tersebut, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita besar, apa yang menjadi tugas besar, apa yang menjadi kodrat irodat besar perjalanan awal akhir untuk menjadikan Nusantara menjadi mercusuar dunia ini akan secepatnya terwujud. Karena dengan menyatunya seluruh kesatria-kesatria tersebut, dengan otomatis gerakan perjalanan Satrugni Ratu Adil ini akan bisa dilakukan secara serempak di seluruh daerah, tanpa harus memperebutkan siapa yang harus memimpin dan siapa yang dipimpin. Karena memang sudah kodrat dari sananya sudah ditentukan. Siapa raja, siapa anak buah, siapa ini semuanya akan menyadari dan mengerti sendiri masing-masing tanpa paksaan apapun. Karena setiap jiwa, setiap diri itu dibekali sudah kodrat dari sananya itu dengan keahliannya masing-masing. Kalau memang dia ditunjuk sebagai pemimpin, maka jiwa kepemimpinan, ilmu kepemimpinan itu sudah nempel. Bagi siapa kesatria yang sudah ditunjuk sebagai pengelola sumber daya yang lainnya, di situ sumber daya ilmu itu sudah nempel di dalam dirinya. Bagi yang mempunyai tugas di bidang sejarahnya, membongkar sejarah-sejarah leluhur, di situ sudah ada pada mereka semua. Tinggal menyatukan visi misi yang utama, bahwa kita ini adalah satu, bahwa kita ini adalah keluarga. Sebagai menyatunya Pandawa, yang namanya Pandawa ketika menyatu sudah tidak membedakan siapa dan apa, tapi mereka bekerja sama lahir dan batin, tidak ada beban apapun. Karena memang kalau sudah terjadi ini, ibarat kalau memang satria laki-lakinya mempunyai tugas di bidang A, yang namanya bidang tertentu A umpamanya, A itu tidak seutuhnya itu harus dibagi dua. Nah, bagaimana tugas satria yang dari perempuan dan laki-lakinya bertemu, di situ sudah ada tugasnya masing-masing yang semuanya itu saling melengkapi dan tidak bertentangan, karena saling menguatkan antara laki-laki dan perempuan itu.